Jadi kan sebetulnya juga sumbernya sebelumnya dari hukum online ya, yang perjalanan kantor hukum tuh yang 4 dekade. Jadi yang mulai dari era 1960-an, nah itu yang tadi kamu sebut ABNR, terus sudah gitu Adnan Buyung Nasution itu yang tahun 1960-an lah. Nah kemudian yang MKK itu kan 1970-an. Nah kemudian Tumbuhan and Partners itu di era tahun 1980-an, tepatnya berdiri di tahun 1981. Nah, itu bersamaan dengan HHP maupun bersamaan dengan LSM dan LGS ya, itu tahun 80-an. Nah, kemudian nanti ada yang di tahun 90-an dan sekarang kan malah menjamur ya. Itu. Jadi keberadaannya kalau ditanya sama-sama datang dari generasi yang sudah lebih senior lah boleh dikatakan, generasi tahun 1980-an. Nah dulu waktu berdiri memang namanya belum Tumbuhan and Partners, namanya tuh masih Tumbuhan and Associate. Baru pada tahun 2011 itu diganti menjadi konsep Tumbuhan and Partners. Penggunaan kata partner sebenarnya untuk memberikan signal bahwa semua baik lawyer maupun teamworknya, secretary, finance, supporting staff itu semua adalah satu kesatuan partner. Bahasa Indonesianya kan sebetulnya mitra. Jadi ada kesetaraan. Karena kalau kata-kata associate kan kadang-kadang diasosiasikan lebih tingkatannya akan lebih bawah daripada partner. Itu. Kalau secara pekerjaan sebetulnya dinamika konsultan hukum atau law firm itu selalu dikaitkan dengan perkembangan market. Kalau dulu kan tahun 90-an, berarti itu tahun 98-an. Nah, itu kan zamannya 95 itu zamannya orang mulai dengan capital market IPO. Nanti semua kita rame-rame mengerjakan proyek yang namanya initial public offering. Nah, kemudian tahun 98 itu kan Krismon kan. Nah, zaman Krismon dengan sendirinya nanti konsultan hukum akan menyesuaikan pekerjaan, mulai melakukan kerjaan restructuring. Nah, jadi dinamika law firm itu sangat ditentukan oleh dinamika market sebetulnya. Nah, sekarang kalau kamu lihat di tahun, ada tahun di mana tiba-tiba semua orang berbicara tentang pertambangan. Kita semua jadi belajar pertambangan. Kemudian berikutnya tentang properti. Waktu itu lagi booming kan, di tahun 2000-an properti. Akhirnya kita belajar juga tentang properti. Baru kalau tahun sekarang kan lebih ke startup. Nah itu justru perkembangannya kita akan mengerti, harus mau nggak mau harus belajar tentang startup dengan anak-anak muda yang memang inovatif, lebih risk taker. Nah mereka itu berani untuk mengambil risiko bisnis. Jadi kita juga harus belajar memahami mereka. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya kita untuk sustain, ya kita belajar melihat perkembangan market seperti apa. Kemudian bagaimana caranya kita menyesuaikan diri, terus udah gitu kemudian yang menjadi kunci sebetulnya ini, bagaimana cara membuat tim internal yang kuat. Nah itu yang ada seninya, ada plus minusnya, ada kemudahan dan kesulitannya lah. Karena sebetulnya kan kalau law firm itu ditentukan oleh ini sumber dayanya lah. Jadi lawyer yang mengerjakan pekerjaan. Nah kan kalau pekerjaannya bagus, hasilnya bagus, dengan sendirinya yang tadi kamu tanyakan bagaimana caranya bisa sustain, dengan sendirinya dia akan sustain karena akan terus-terusan dicari oleh klien. Itu kalau dikatakan jadi susah gampang ya. Jadi bagaimana caranya kita jadi punya moto gini. Kita tuh bukan hanya work hard gitu loh. Jadi kita juga harus work smart. Jadi moto kita tuh work hard dan work smart. Dulu tuh moto kita lebih ke committed to excellence. Jadi mutu number one. Nah tapi sekarang karena kita melihat ada perkembangan atau ada perubahan pola pikir ya terhadap masa generasi sekarang. Jadi kita harus komit dengan produk kita, komit dengan hasil kita. Jadi hasil kita tuh harus memang optimal, tapi kemudian kita juga memang harus work smart lah
Work smart ini dalam arti gini, kalau kita bertemu dengan anak-anak muda, ini untuk paling gampang kita lihat startup lah. Kita bertemu dengan mereka, kita nggak bisa memberikan advice ke mereka yang complicated. Karena mereka gini, Bu, tolong dong, yang kita tinggal dikasih solusinya apa, konklusinya apa. Kalau generasi dulu kan lebih sabar, boleh dikatakan lebih sabar. Mereka suka dengan proses, mereka nggak suka instan. Generasi sekarang kan beda, mereka lebih suka instan, semua serba instan. Malah kalau kita kebanyakan birokrasi, kebanyakan tulisan, kebanyakan advice, itu malah akan dianggap oleh mereka rempong lah. Jadi ribet banget sih nih gitu loh. Mereka sangat praktikal lah itu. Itu hal-hal challenge yang harus kita pelajari. Nggak ada yang instan. Jadi yang tadi kita katakan bahwa kita harus kerja keras, tapi kita juga harus kerja secara secara pandai lah itu rahasia kita. Terus udah gitu kita selalu harus komit pada komitmen kita. Kan komitmen kita itu kita memang ingin untuk menghasilkan produk hukum yang bagus. Nah itu komitmen itu terus kita jalani. Nah jadi berarti gini, kalau misalnya ada produk hukum yang harus kita berikan, nah itu kita akan menerapkan yang namanya sistem pengawasan berlapis. Jadi misalnya dari juniornya mulai mengerjakan, jadi pengendalian mutunya kita jaga. Juniornya mengerjakan, terus udah gitu nanti kemudian seniornya juga akan melakukan review, dan kemudian juga akan direview oleh partner. Jadi mutunya selalu dijaga itu. Jadi mereka harus belajar semua aspek lah, mulai dari aspek bisnisnya, misalnya sewa kantornya di mana, terus udah gitu berapa tenaga kerja atau lawyer yang akan mereka hire, terus udah gitu kemudian cost-nya berapa, kemudian nanti mereka juga harus lihat berapa lawyer yang akan direkrut. Nah, terus pendirian tuh mudah, yang sulit itu adalah bagaimana caranya supaya sustainability itu yang sulit. Nah, jadi bagaimana caranya mereka bertahan? Tipsnya adalah mereka harus berpikir bahwa tidak ada yang instan. Jadi semua itu tuh ada prosesnya, ada kerja kerasnya, ada jerih payahnya. Jadi marketing tuh nggak bisa dalam hitungan 1-2 tahun terus menghasilkan klien, nggak bisa. Nah, itu memerlukan proses yang panjang. Oleh karena itu, kalau mereka memang betul-betul mau di dunia law firm, kalau mereka harus punya rasa kecintaan ya kepada law firmnya. Kalau misalnya hanya memikirkan uang saja tuh nggak akan cukup. Tapi kalau mereka punya rasa cinta kepada law firm, akhirnya dengan sendirinya akan punya komitmen, kemudian lama-lama juga akan tangannya jadi beda gitu loh. Nah itu hal-hal itu yang harus diperhatikan. Tips kepada yang ingin kerja di law firm, sekarang aja kalau kita interview kita akan bilang begini, kalian tahan banting nggak? Jadi kalian ini bisa nggak kerja dari pagi sampai malam dengan deadline yang panjang gitu? Karena memang pekerjaan di law firm kan lebih time consuming, lebih sulit gitu. Nah itu komitmennya mereka tahan banting atau tidak, terus rajin nggak, mau nggak untuk belajar, untuk baca ilmu gitu. Nah ini kan kita cuma bicara transaksi lokal ya. Nah sekarang kan sebetulnya transaksi nggak hanya lokal, banyak juga transaksi internasional kan. Nah itulah kenapa kita waktu dulu pernah kita ada afiliasi di tahun 2012. Kita tuh afiliasi dengan O'Melveny & Myers. Nah kemudian kita melihat lagi, kita afiliasi jangan eksklusif deh. Lebih baik kita membuka cooperation kerjasama, jadi referral basis. Nah kita ini mempunyai kerjasama erat dengan beberapa law firm. Nah itu ada di L.A. Piper, ada Cullen Gates, ada Katharine Wong. Lately kita malah ada kerjasama sering juga dengan Norton Rose, dengan Suklin. Nah ini kerjasama seperti ini yang membuat kita bisa sustain, bisa berkembang. Jadi kalau sekarang kan yang lagi hot juga di Amerika itu adalah tentang data privacy kan. Nah justru di Indonesia kan sebetulnya kita masalahnya rancangan undang-undangnya aja belum beres kan. Di Amerika udah lebih advance. Nah tapi banyak sekali yang mau masuk ke Indonesia. Nah itu kita kerjasama dengan law firm di United States. Nah itu bagaimana menghadapi klien yang menanyakan tentang data privacy. Jadi kita sharing knowledge.
Terus udah gitu, jadi kita bisa memberikan advice secara global. Supaya bisa juga selalu selalu keep update. Jadi rahasia kunci suksesnya itu juga harus ikut perkembangan teknologi. Kalau dulu kan posisinya semua duduk di kantor dengan PC kan. Nah, sekarang kan kita udah harus masuk ke sistem iCloud. Jadi iCloud manajemennya harus dibenerin, terus udah gitu manajemen sistemnya, sharing filenya harus dibenerin seperti itu. Nah, jadi IT-nya juga harus bagus lah. Jadi data sistemnya, data sentralnya harus bagus. Nah, itu supaya jadi source kita, sehingga kita kalau ada klien itu kita bisa menggunakan source tersebut sehingga memperpendek waktu kerja kita.